Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fajar Supardi dari Teknik Informatika 2019 Unsula. Di sini saya akan memberikan tutorial yaitu pengertian Docker, fungsi, instalasi, lalu cara mendownload image serta membuat kontainer. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa itu Docker. Docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai, kemungkinan kamu untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host tertentu. Docker ini diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Hykes pada acara PyCon. Beberapa bulan setelahnya, Docker secara resmi diluncurkan, tepatnya pada tahun 2014. Sejak itu, Docker menjadi sangat populer di kalangan developer luar negeri, tetapi belum terlalu populer di Indonesia. Fungsi dari Docker ialah Docker berfungsi untuk menyediakan cara standar untuk menjalankan kode Anda. Docker adalah sistem operasi untuk kontainer mirip dengan cara mesin virtual memvirtualisasi atau menghilangkan kebutuhan untuk secara langsung mengelola perangkat keras server. Kontainer memvirtualisasi sistem operasi server. Yang setelah itu kita perlu mendownload Docker dengan sistem operasi Windows, yang dimana untuk URL-nya di alamat URL-nya adalah docs.desktop/install/windows-install. Di sini untuk bagian downloadnya adalah di bagian sini, Docker Desktop for Windows. Ketika kita mendownload, kita akan mendownload Docker Desktop yang memiliki ukuran hampir 600 MB, yang dimana saya sudah mendownload Docker tersebut di sini. Lalu ketika sudah berhasil mendownload, kita harus menginstalnya. Ketika sudah berhasil menginstal, dia akan membuat sebuah shortcut Docker Desktop yang di sini, lalu kita dapat membukanya. Di sini adalah yang pertama kita akan lakukan adalah cara mendownload image. Di sini terdapat dua image, yang dimana namanya Alpine dan Redis. Untuk mengetahui beberapa image yang ada di Docker adalah kita bisa lihat di Google, yaitu di bagian sini. Ini adalah banyak image yang dapat kita download di Docker. Jadi misalnya kita akan menginstal MySQL. Jadi di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama, untuk melihat list dari image yang ada di Docker kita dengan memperintahkan Docker image ls, yang dimana terdapat ada dua macam repository, ada tag-nya, image ID-nya, dibuat kapan, dan size-nya berapa. Di sini saya mencoba menginstal image MySQL, yang dimana kita harus memberikan tag latest yang terbaru, yaitu di sini. Ketika sudah berhasil mendownload dan kita cek image-nya, akan bertambah, yaitu MySQL. Lalu kita akan menghapus Docker image-nya atau menghapus image di dalam Docker tersebut dengan menggunakan perintah docker image rm remove mysql -2 latest dengan menggunakan tag latest-nya. Ketika menghapus, ini adalah yaitu perintah untuk melihat kontainer apa saja yang berjalan di dalam Docker tersebut.
Jadi di sini kita membuat kontainer, mulai membuat kontainer dengan image yang bernama Alvin dengan tag latest. Seperti di bawah sini, saya mempunyai image, ada dua image, yaitu Alvin dan Redis. Saya membuat kontainer bernama kontainer 1 dengan menggunakan image Alpine yang bertag latest atau terbaru. Di sini perintah selanjutnya adalah untuk memulai atau men-start kontainer tersebut dengan menggunakan perintah docker container start container 1. Ketika berhasil berjalan, dia akan memberikan sebuah output kontainer 1 atau nama dari kontainer tersebut. Nah, setelah berhasil kita jalankan kontainer tersebut, kita dapat melihat kontainer yang berjalan atau tidak di dalam di Docker daemon dengan menuliskan docker container ls ini. Di sini terdapat kontainer ID dan image-nya apa, lalu kita bisa melihat nama kontainernya ada di sebelah sini. Untuk lebih mudahnya kita bisa masuk ke aplikasi desktop Docker-nya di bagian containers. Terdapat ada 3 containers yang sudah pernah saya buat, serta ini adalah contoh kontainer 1 yang mana kontainer yang sudah saya buat tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.